Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Suryana, CPNS Ahli Pertama Penyuluh Pertanian Provinsi Kalimantan Utara. Pada kali ini, kita akan membahas materi terkait manajemen P3K. Seperti yang kita ketahui, akronim dari P3K merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Ada beberapa manajemen P3K, meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Untuk yang pertama, yaitu penetapan kebutuhan. Penyusunan kebutuhan jumlah P3K dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Yang kedua, yaitu pengadaan P3K. Ada beberapa tahapan dalam pengadaan P3K, diantaranya yaitu perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan calon P3K. Yang ketiga, yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dilakukan berdasarkan perjanjian kinerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan melihat target, sasaran, dan hasil. Yang keempat, ada penggajian dan tunjangan. Gaji yang diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. Untuk P3K yang bekerja di instansi pusat, maka akan digaji menggunakan dana APBN. Sedangkan untuk P3K yang bekerja di instansi daerah akan digaji menggunakan dana APBD. Adapun jenis tunjangan yang diberikan yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan atau beras, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Yang kelima, yaitu pengembangan kompetensi. Setiap P3K diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pengembangan kompetensi untuk pengembangan dirinya. Yang keenam, pemberian penghargaan. Untuk P3K yang telah mengabdi dengan penuh kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinan akan memperoleh penghargaan. Adapun penghargaan yang akan diberikan yaitu tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara kenegaraan. Yang ketujuh, yaitu disiplin. P3K yang melakukan pelanggaran disiplin akan dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin ASN. Selanjutnya, yang kedelapan, yaitu pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan hormat dan tidak hormat. Untuk pemutusan hubungan kerja dengan hormat akan dilakukan apabila jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir. Yang kedua, pegawai tersebut meninggal dunia. Yang ketiga, atas permintaan sendiri. Yang keempat, perampingan organisasi. Dan yang kelima, tidak cakap jasmani dan rohani. Sedangkan, pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat akan dilakukan apabila melakukan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar dan Pancasila, dihukum penjara, dan menjadi anggota dalam partai politik. Dan yang terakhir, yaitu perlindungan. Perlindungan akan diberikan kepada P3K, yaitu jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Sekian podcast dari saya, Suryana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.